Bagaimana cara meremote server Mikrotik di luar jaringan menggunakan IP Cloud? Sebelum menjalankan fitur IP Cloud ini, kita pastikan terlebih dahulu server atau router board Mikrotik kita sudah betul-betul terhubung ke sumber internet. Oke, di sini saya sudah memiliki IP Cloud ya teman-teman. Ini IP Cloud-nya. Nanti saya perlihatkan bagaimana cara mengkonfigurasikannya ya teman-teman. Langsung saja kita pilih connect. Oke, ini merupakan server keempat kita yang berada di Gedang Sari Gunung Kidul ya teman-teman sekalian. Server ini berada di luar jaringan. Oke, langsung saja. Pertama-tama untuk melakukan setting IP Cloud-nya, caranya langsung saja kita masuk ke IP, kemudian kita arahkan ke cloud ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat YouTube sekalian semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel saya Rifi Albani. Apa kabar para sahabatku sekalian semuanya? Mudah-mudahan para sobatku sekalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman sekalian karena saya sudah lama tidak mengupload video terbaru pada channel YouTube saya ini ya teman-teman, dikarenakan kondisi saya yang sedang tidak kondusif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara meremote server Mikrotik di luar jaringan menggunakan IP Cloud. Sebelum menjalankan fitur IP Cloud ini, kita pastikan terlebih dahulu server atau router board Mikrotik kita sudah betul-betul terhubung ke internet. Kemudian yang kedua, pastikan juga modem atau ONT IndiHome teman-teman sekalian. Apabila teman-teman menggunakan IndiHome atau teman-teman sekalian menggunakan ISP yang lain, tinggal dikondisikan saja. Yang tentunya wajib sudah disetting bridge apabila teman-teman sekalian menggunakan plat merah seperti IndiHome ya teman-teman. Pastikan modem ONT IndiHome sudah disetting bridge. Nanti teman-teman sekalian apabila menggunakan IndiHome tinggal minta bantuan teknisi IndiHome supaya modem ONT-nya disetting bridge. Karena apabila modem ONT IndiHome-nya tidak disetting bridge, maka kita tidak bisa memanfaatkan IP public dynamic dari IndiHome itu sendiri ya teman-teman sekalian. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu pada server Mikrotiknya sudah disetting PPOE client ya teman-teman sekalian. Nanti apabila sudah disetting bridge sama teknisi IndiHome-nya, nanti kita akan mendapatkan username dan passwordnya ya teman-teman. Untuk username-nya contohnya seperti ini, dan passwordnya juga akan dikasihkan sama teknisi IndiHome-nya. Nanti untuk username dan password ini akan kita inject atau kita setting ke dalam konfigurasi router board Mikrotiknya. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir, ini berlaku untuk semua jenis router board Mikrotik kecuali Mikrotik kali 86 belum bisa ya teman-teman. Oke, langsung saja saya praktekkan ya teman-teman. Di sini kita buka Winbox-nya. Oke, di sini saya sudah memiliki IP Cloud ya teman-teman. Ini IP Cloud-nya. Nanti saya perlihatkan bagaimana cara mengkonfigurasikannya ya teman-teman. Langsung saja kita pilih connect. Oke, ini merupakan server keempat kita yang berada di Gedang Sari Gunung Kidul ya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja. Pertama-tama untuk melakukan setting
IP cloud-nya caranya langsung saja kita masuk ke IP, kemudian kita arahkan ke cloud ini ya teman-teman, di sini cloud. Kemudian pada di DNS enable ini kita checklist. Sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Konfigurasinya sebelumnya seperti ini, belum terchecklist sama sekali. Makanya dari itu kita checklist pada di DNS enable ini kita checklist. Kemudian pada update time ini juga kita checklist. Kemudian kita klik apply, kita klik OK ya teman-teman. Karena di sini saya sudah men-setting, maka tidak perlu saya klik apply dan klik OK. Oke, kemudian untuk settingan pada server Mikrotik pada PPW kliennya, yaitu kita menggunakan username dan password yang sudah kita dapat dari teknisi IndiHome-nya ya teman-teman. Caranya untuk men-setting ini kita masuk ke PPP ini teman-teman. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan di sini PPPoE client ini teman-teman. Nanti keluarnya seperti ini, PPPoE client. Oke. Nanti di sini teman-teman sekalian pada name terserah, bisa dibuat namanya apa saja terserah ya teman-teman. Kemudian pada dial out ini, nah di sini kita akan memasukkan username dan kata sandi yang kita dapat dari teknisi IndiHome. Oke, ini teman-teman kita isi di sini. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Nanti dia akan ada penambahan pada interface ya teman-teman. Di sini terdapat PPPoE out. Ada penambahan PPPoE client ya teman-teman. Kemudian apabila kita hendak meremote server Mikrotik kita yang di luar jaringan, kita cuma tinggal menggunakan IP cloud ini ya teman-teman. IP cloud ini. IP cloud ini, jadi ini IP cloud ini kita copy, kemudian kita simpan. Kita simpan, seumpamanya di sini kita simpan. Seperti ini teman-teman, kita simpan. Jadi nanti IP cloud ini kita gunakan untuk meremote server Mikrotik kita dari luar jaringan ya teman-teman. Jadi ini IP cloud-nya kita copy, kita buka Winbox, kita tinggal pastekan di sini saja ya teman-teman. Kita tinggal pastekan pada connect to-nya ini, paste seperti ini teman-teman. Kenapa di sini saya menggunakan port 8295? Karena port server saya kita ganti menjadi 8295. Oke, apabila sudah di kopikan ke connect to-nya ini, tinggal isi loginnya apa, kata sandinya apa, kemudian kita pilih connect. Oke, seperti ini teman-teman. Sangat simple dan mudah sekali. Oke teman-teman sekalian, demikian tutorial singkat dari saya bagaimana cara remote server router buat Mikrotik dari luar jaringan menggunakan IP cloud. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk meningkatkan performa video saya untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-temanku sekalian.